Saya tanya pada Anda, apakah di zaman Nabi Muhammad saat Al-Quran diturunkan sudah ada mushaf yang tertulis berbentuk kitab? Belum. Kalau tulisan, maaf ya, di batu-batu, di tulang-tulang yang kering, di batang-batang pohon, ada. Tapi tidak bisa disebut kitab. Karena kitab itu kalau sudah disusun, di antara 2 jilid, di dalamnya cuma isinya Al-Quran. Tulisannya disebut dengan mushaf, susunannya disebut dengan kitab. Jadi begitu antum bolak-balik, baca, analisis, pegang, itu kitab namanya. Sekarang saya tanya pada Anda, saat Al-Qur'annya diturunkan mengatakan dzalikal kitabu, kitabnya udah ada belum? Belum. Tapi perhatikan mukjizat yang turun pada Nabi Muhammad. Kalau bukan firman Allah, mustahil terjadi demikian. Apa yang terjadi? Begitu Nabi wafat di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Khalifah, Islam telah meluas, banyak orang belajar Al-Qur'an, tapi juga tidak sedikit yang kemudian bisa hafal Al-Qur'an. Ini kalau banyak berkurang para penghafalnya, tidak akan terjaga sempurna Al-Qur'annya." Diambil oleh Umar yang jenius itu. Ada isyarat dalam Al-Quran, ada berita Alkitab. Berarti ada peluang untuk menuliskannya. Diusulkan, ya Khalifah. Bagaimana kalau dibentuk tim yang hafal Quran itu? Dibuat tim ad hoc, beberapa orang saja. Kemudian dirumuskan, dituliskan mushaf dalam bentuk kitab yang tertulis. Maka di situ pada itu kemudian berkumpul. Setelah istikharah bermohon kepada Allah, diputuskanlah kemudian dituliskan Alkitab. Jadilah kemudian apa yang kita kenal dengan mushaf sekarang ini. Teman-teman sekalian, bukan di zaman Abu Bakarnya itu dituliskan, tapi yang penting Anda ketahui ada isyarat yang disampaikan oleh Allah sebelumnya bahwa kitab ini kelak akan dituliskan. Ini menunjukkan ketika jadi tulisan jadi mushaf, ini menunjukkan bahwa itulah di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, kebenaran isi Al-Quran. Diturunkan dalam bentuk bacaan, diberikan isyarat akan jadi tulisan dan terjadi di kemudian hari.